Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Viralodra. Kembali Mahpedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi-informasi menarik terkait kampus Universitas Viralodra, terkait dengan informasi perkuliahan, informasi kemahasiswaan, dan informasi-informasi penting lainnya yang ada di kampus Universitas Viralodra. Nah, untuk Sobat Viralodra semua, siang ini Mahpedia Podcast akan mencoba mencari informasi berkaitan dengan program studi yang ada di Fakultas Teknik, yakni program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Viralodra. Ada apa saja di sana dan apa saja yang dipelajari di Fakultas Teknik program studi Teknik Komputer? Langsung saja kita panggilkan Ketua Program Studi dari Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Viralodra, Bapak Muhammad Paujan, SSI MSc. Selamat siang Pak Kaprodi. Selamat siang Mas. Alhamdulillah nih Pak, kita bisa bertemu di Mahpedia Podcast bersama Pak Kaprodi dari Teknik Komputer nih. Kita pengen coba cari-cari informasi berkaitan dengan ada apa saja sih di program studi Teknik Komputer. Namun sebelumnya biar kita lebih enak nih Pak pembicaraan, Sobat Viralodra pengen tahu dulu nih Pak, mungkin bisa diperkenalkan berkaitan dengan identitas Pak Kaprodi sendiri. Baik, terima kasih Mas. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Paujan, Kaprodi Teknik Komputer, dan sebenarnya belum lama belum setahun menjadi Kaprodi. Basic keilmuan saya di instrumen dulu, tapi sekarang di bidang teknik komputer, jadi memang kita juga belajar banyak hal terkait dengan dengan internet, networking dan software. Jadi benar-benar luar biasa lah teknik komputer. Kalau asal sendiri Pak? Asalnya saya sebenarnya bukan orang sini. Jadi saya tuh orang Lombok Mas. Jadi Lombok sini kan udah kebayang berapa. Saya kalau mudik saya cek karena pakai mobil. Jadi perjalanan saya dari sini itu 1.200 kilo. Wah, sampai rumah di Lombok Pak. Iya benar, jadi luar biasa ya. Tapi alhamdulillah saat ini tinggal di Indramayu Pak. Alhamdulillah di sini. Nah, ini Sobat Viralodra banyak yang penasaran nih Pak berkaitan dengan program studi Teknik Komputer, karena memang saat ini penerimaan mahasiswa baru sedang kita buka untuk tahun akademik 2022-2023. Terkait usia sendiri Pak, atau mungkin bisa dijelaskan sedikit awalnya program studi Teknik Komputer ini? Oh iya, jadi sebenarnya kita termasuk prodi paling muda di UNIR ya. Jadi kita itu dulu Pak Rektor mengajukan pendirian Teknik Komputer tahun 2016 bulan Februari ya. Dan alhamdulillah pada bulan September 2017 ya, tanggal 17 kalau nggak salah, itu SK dari Dikti keluar dan kita secara resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan alhamdulillah tahun pertama dengan waktu yang singkat ya, karena bulan September baru ada SK. Tapi alhamdulillah 25 waktu itu sudah masuk, dan kita sudah memasuki berarti tahun ke-5 ya. Dan alhamdulillah grafik mahasiswa kita naik terus Mas. Naik. Memang kita juga melihat Pak bahwasanya memang teknik komputer ini jadi unggulan juga Pak di Universitas Viralodra dari tahun ke tahun ya Pak, karena memang progresnya kan hampir semua masyarakat atau aktivitas di lingkungan sekarang berbasis IT ya Pak, seperti itu. Benar. Nah Pak, ini mungkin jadi sebuah pertanyaan juga Pak, karena Sobat Viralodra masih banyak yang belum menentukan pilihan. Apakah memang ketika masuk ke teknik komputer itu harus lulusan SMA IPA Pak? Oh tidak. Jadi siapa saja bisa karena bagi kami itu siapapun punya hak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal passionnya di IT, silahkan, meskipun latar belakang pendidikan bukan IPA ya. Karena nanti juga di teknik komputer ada tesnya ya. Biasanya kita tes logika ya, mirip-mirip tes TPA gitu. Jadi yang kita cari anak yang memiliki logika yang bagus. Berarti memang ini kesempatan terbuka luas ya Pak, untuk siapa saja. Viralodra semua, karena memang di Indramayu khususnya Pak banyak juga SMA ya Pak, terus SMK dan MA ataupun memang lulusan pesantren juga bisa semua masuk di Teknik Komputer Universitas Viralodra. Nah Pak, terkait aktivitas atau memang pembelajaran sendiri Pak, mata kuliah apa saja sih Pak yang diajarkan di teknik komputer ini?
Oke, nah sebelum saya ke kuliahnya saya ingin perkenalkan ini produk kami, ini hasil penelitian kami. Ini adalah absensi fingerprint. Nah, mungkin kita sudah tahu ya, mungkin dari beberapa tahun yang lalu udah ngetrend ini. Nah, jadi ini absensi hasil penelitian kami ya. Jadi ini versi 1, ada generasi kedua sedang digarap mahasiswa ya, skripsi. Jadi kalau versi 1 ini kita absensi, contohnya seperti ini ya. Nah, akan ada notifikasi di situ, ID-nya berapa, terus nanti jam absensinya jam berapa. Kemudian ini secara otomatis tersimpan di SD card. Nah, ini SD card-nya. Jadi kita tidak perlu lagi capek manual ini jam berapa datangnya dan sebagainya. Jadi nanti ketika operator misalnya ingin mengecek absensi, tinggal ambil ini, masukkan ke laptop, nanti itu udah data udah secara siap ya, siapa namanya yang hadir dan jam berapa dia datang. Nah, yang versi kedua yang dikerjakan mahasiswa yaitu berbasis IoT, Mas. Jadi IoT itu Internet of Things. Ini salah satu topik kajian yang lagi booming saat ini ya, berkaitan dengan era revolusi industri 4.0. Jadi yang saat ini yang kita udah jadi ya. Jadi ketika kita absensi seperti ini, kemudian ya tidak hanya tersimpan di SD card, tapi dia secara otomatis dikirim ke database. Jadi kita buat websitenya sendiri, web servernya ada untuk menu operator. Jadi operator tinggal masuk ke situ, login. Kemudian nanti dia tinggal ngeklik mau ambil rekapan absen yang bulan berapa ya. Mungkin bisa nanti dilihat di video yang udah saya siapkan bagaimana contoh interfacing untuk web server untuk database absensi ya. Ya, kita simak terlebih dahulu Sobat Wiralodra. Ini sangat menarik sekali Pak, berkaitan dengan proyek yang dilakukan oleh mahasiswa di teknik komputer sendiri ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya Pak. Jadi, nah sebenarnya di sini bisa kita ambil ya kuliah-kuliah apa saja yang bisa diperoleh. Jadi sebenarnya teknik komputer ada 3 komponen utama ya. Ada aspek hardware, ada aspek software sama jaringan. Ya. Jadi kalau kita melihat alat ini kan ada hardware-nya ya. Ada komponennya, ini ada OLED-nya, ada fingerprint sensor, kemudian ada SD card, ada modul SD card, kemudian ini nanti kita punya adaptor 5 volt ya ke PLN. Nah itu kan hardware semua, belum lagi dalamnya ada microcontroller. Jadi itu full hardware. Tapi tidak hanya hardware. Jadi hardware ini tanpa software, tanpa coding dia nggak akan apa-apa ya. Nah maka ada softwarenya di sini, ada codingnya, ada bahasa pemrogramannya, ada algoritma pemrogramannya. Jadi itu mencakup kuliah. Contohnya di hardware tadi dia ada rangkaian listrik, ada elektronika, ada rangkaian digital. Terus kemudian aspek software kita pelajari dari paling dasar ya, dari algoritma pemrograman, kemudian ada pemrograman lanjut atau biasa kita sebut dengan RPL. Kemudian nanti ada arsitektur komputer, organisasi. Jadi kita semua mempelajari dalam-dalamnya basic untuk membuat alat-alat. Dan sampai satu lagi yang jaringan ya. Jaringan nanti kita bagaimana ya berkaitan dengan internet ya, bagaimana kita konektivitas. Kemudian kita juga mempelajari web ya. Seperti tadi yang disampaikan tadi kan kita buat web sendiri untuk database ini. Nah, itu kita buat sendiri dan itu ada kuliahnya, ada pemrograman. Ya. Jadi semua itu tercover di situ dari aspek hardware, software sama jaringan. Jadi memang semua berkesinambungan ya Pak, dari apa yang memang sudah direncanakan ya oleh program studi, semua mahasiswa harus mengikuti itu ya Pak untuk perkuliahan. Nah Pak, ini kan pastinya Sobat Wiralodra itu karena memang lulus pengumuman itu baru kemarin Pak. Ada beberapa SMA juga sudah, terus kemudian SMK ini kemarin juga baru pengumuman. Nah, apa sih Pak keunggulan teknik komputer Unwir Pak?
karena memang pastinya universitas negeri terus kemudian universitas swasta di daerah pun banyak juga yang membuka program studi teknik komputer. Nah khususnya untuk teknik komputer Unwir sendiri Pak, keunggulannya Pak, karena memang Sobat Wira Lodra bisa lebih mantap daftar di teknik komputer. Nah jadi saya aspeknya keunggulannya dari keilmuannya mungkin, dan kedua mungkin dari dosennya ya. Jadi dari segi keilmuan kita itu di Ciayu Majakuning Mas, kita itu baru prodi teknik komputer pertama ya, belum ada yang lain. Di Cirebon ada cuma teknik elektro ya. Dan saya tidak tahu yang lain, mungkin ada sistem informasi, teknik informatika, tapi teknik komputer sepengetahuan saya sampai saat ini cuma ada di Unwir ya. Itu keunggulan pertama. Terus bidang kajiannya tadi saya sampaikan bahwa kita itu selalu up to date terhadap perkembangan zaman. Contohnya ini kan IoT ya, Internet of Things, itu salah satu ciri dari revolusi industri 4.0. Dan sekarang ada lagi yang terbaru yaitu AI, Artificial Intelligence. Nah, AI ini kita sudah buat penelitiannya. Jadi ini kita buat mobil otonom. Jadi dia berbasis kecerdasan buatan. Jadi ini di dalamnya ini ada Raspberry Pi ya. Ini sebenarnya komputer sama dengan ini nanti saya sampaikan. Jadi kita tanam kecerdasan buatannya di sini sehingga nanti mobil ini bisa berjalan selayaknya manusia, bisa berpikir oh ini jalurnya ke kanan, jalurnya ke kiri gitu. Jadi keunggulan kita itu di keilmuan tuh benar-benar up to date dan pasti banyak membutuhkan ya. Nah mungkin supaya lebih jelas ya bagaimana cara kerja mobil otonom ini bisa disampaikan video yang sudah saya siapkan. Keren sekali Pak karyanya ini. Dan memang terlihat jelas bahwa memang ini mengikuti perkembangan zaman sekali Pak. Benar. Oh ya saya sampaikan lagi. Jadi dari dosen kita itu tadi keilmuan, sekarang saya ingin menyangkut dosen. Kita itu sejak berdiri 2017 hampir 90% dosen kita sudah mendapatkan hibah kompetitif nasional. Jadi secara nasional didanai Dikti penelitiannya. Jadi udah mungkin saya sudah 4 kali, kemudian ada dosen yang lain sudah 2 kali, dan kita produktif dalam penelitiannya. Dan itu keunggulan. Dan satu lagi, kita itu milenial. 4 dari 6 dosen kita itu usianya 30-an tahun. Jadi masih milenial dan insya Allah enak lah ya untuk diajak bergaul sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini. Ya Pak, benar Pak. Jadi memang selain memang karyanya dari hasil penelitian dari prodi juga banyak, dosennya juga banyak yang mendapatkan hibah-hibah ya Pak dari Kementerian Pendidikan Ristek Dikti. Nah Pak, ini berkaitan dengan MBKM Pak saat ini ya. Apakah memang program studi teknik komputer sudah mempersiapkan itu Pak dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar? Oh ya, kita sudah mempersiapkan. Pertama kita karena MBKM ya, anak-anak itu kita harapkan bisa implementasi ilmunya ke terutama daerah Indramayu. Jadi kita sudah ada MOU dengan beberapa SMK, kemudian kita akan ada KKN yang keilmuan ya berkaitan dengan teknik komputer. Jadi nanti anak-anak mahasiswa ini akan terjun ke SMK mengadakan pelatihan yang gak hanya SMK ya, SMA bisa, nanti kita lihat seperti apa, pelatihan robotik, pelatihan alat-alat misal IoT, nanti pelatihan elektronik atau komputer ya, itu nanti kita akan terjunkan mahasiswa untuk itu. Terus kemudian nanti membangun desa ya, kita harapkan nanti di suatu desa kita memberikan solusi di bidang teknik komputer. Kemudian yang lain lagi di bidang industri, saat ini kita sedang menggodok kerjasama ya dengan lembaga untuk lembaga pelatihan robotik di Indonesia. Jadi nanti kita harapkan mahasiswa bisa berpartisipasi di situ ya, ikut menjadi pelatih atau instruktur robotik yang diadakan oleh lembaga robotik. Insya Allah semoga tahun ini bulan September sudah bisa berjalan. Ya Pak.
untuk aktivitas mahasiswa sendiri Pak di program studi, karena memang ini Sobat Reloda pastinya bertanya Pak, apakah memang kuliah teknik komputer ini selalu berkaitan dengan materi saja, apakah ada praktek Pak? Oh, praktek ya. Jadi sebenarnya gini, mahasiswa itu ada himaknya ya, HMTK. Nah, mereka biasanya ada kegiatan-kegiatan pengabdian yang keluar, kemudian ada kegiatan pelatihan di bidang teknik komputer. Nah, tapi aktivitas yang lain menurut saya yang menarik ya. Pertama itu ikut PKM ya. PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Pak. Dan alhamdulillah kita tahun 2019 tuh satu-satunya yang lolos di DNAI ya. Dan itu pecah telur ya, Unir ya. Dan sampai saat ini belum ada lagi ya. Iya, jadi itu aktivitas riset yang mengasihkan. Karena kenapa mengasihkan? Dapat dana Mas ya. Dapat dana, kita penelitian dikasih dana dan itu proses sudah kita lalui. Sayangnya kita tidak tembus PIMNAS ya. Jadi PKM itu kalau kita lolos nanti ada pekan ilmiah nasional itu nanti kompetisi lagi dengan semua mahasiswa di semua universitas di Indonesia. Nah, nanti di tempatnya tertentu. Nah, terus kita sebenarnya ingin mengajukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan tadi ya. Rencana kami dari prodi kita akan dorong mahasiswa ikut 2 kompetisi lagi yang kelasnya elit ya di Indonesia ya untuk tingkatan mahasiswa komputer. Pertama ada namanya KRI, Kontes Robot Indonesia. Rencana kita mau ikut berpartisipasi ya mungkin tahun depan ya. Kemudian ada satu lagi kita yang sudah kita bidik, Gemastik, pegelaran mahasiswa TIK. Itu juga biasanya yang jadi champion itu Univ Bonafit ya. Jadi tapi kita akan coba nanti ya. Kita akan coba dorong mahasiswa untuk ikut itu dan kita sudah berproses ke situ. Insya Allah aktivitas ini akan membentuk tadi ya mahasiswa yang kompeten di bidangnya ya dan berprestasi tentunya ya. Kira-kira begitu. Nah, Sobat Wiraloda, jadi jangan ragu ya dan jangan tunggu lama ketika mungkin Sobat Wiraloda memiliki prestasi nih Pak pada saat SMA atau SMK-nya ya. Jadi itu bisa langsung dilanjutkan Pak di program studi teknik komputer, baik dengan prestasi di bidang akademik ataupun memang prestasi di bidang kurikuler. Itu bisa dilanjutkan lewat bimbingan tangan ahli Pak Kaprodi dan rekan-rekan ya, khususnya di program studi teknik komputer. Nah Pak, ini kan memang program studi teknik komputer ini kan belum lama Pak, berkaitan dengan profil dari lulusannya sendiri Pak. Biasanya lulusan dari teknik komputer itu jadi apa sih Pak? Oke ya, ini pertanyaan yang dulu asesor juga. Jadi profil lulusan itu jadi dia seorang yang di bidang teknik komputer mampu memahami aspek perangkat keras atau hardware, perangkat lunak dan jaringan pada suatu produk ya. Misalkan contoh sederhana, ada kasus nih di rumah ya, misal ada AC rusak misalnya atau TV rusak. Nah, harusnya kalau mahasiswa teknik komputer itu benar-benar memahami ilmunya, dia kan udah punya konsep hardware software ya. Benar. Jadi dia bisa melakukan adjustment, bisa ini kerusaknya di mana, sampai seperti itu. Dan itu teknisi, tapi teknisi bukan teknisi abal-abal ya, karena ilmunya sudah high dan dia bisa mungkin meng-create sebuah alat ya. Nah tadi selain itu kita juga profil lulusannya itu bisa kemana-mana ya. Jadi contohnya nih Mas, tahun 2020 ya, waktu COVID itu Indramayu itu kan bukaan ASN atau PNS itu saya baca itu formasinya ada 154 dan dari semua formasi itu sekitar 70 lowongan ya, 70 posisi itu berkaitan dengan komputer. Nah, jadi teknik komputer bisa masuk situ kan. Tulisannya komputer, informatika, tetap kita masuk karena kita mempelajari ilmu itu. Tapi misalkan nanti ada lowongan pekerjaan misal di Pertamina ya bidang elektro, kita juga bisa masuk karena belajar elektro juga di hardware-nya kan. Jadi kita ini bisa kemana-mana ya dan itu menjadi fleksibilitas tersendiri ya. Jadi bisa masuk ke ilmu komputernya, nanti ketika lulus bisa masuk ke bidang hardware-nya. Jadi sangat fleksibel dan kalau kita memiliki keahlian ini, insya Allah kita tidak hanya mencari pekerjaan Mas, kita create. Nah, seperti yang saya sampaikan sering di kelas ya. Jadi saya bahkan sudah bilang ke anak-anak, kalian jangan jadi pencari kerja, tapi pembuat lapangan kerja. Karena dengan potensi yang dia punya dengan keahlian yang dipunyai seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja baru ya. Misalkan lembaga robotik, terus apalagi ya, misalkan dia buat alat dijual, alat
praktikum, yang berbasis elektronika, kemudian website, yang menjual website, sistem informasi kan banyak sekali lah ya. Banyak sekali lah, nggak terbatas. Jadi memang Sobat Viralodra, baik calon pendaftar terus kemudian keluarga ataupun memang rekan-rekan yang memang saat ini belum menentukan pilihan ya Pak, segera tentukan pilihan. Karena prospek ke depan khususnya untuk lulusan teknik komputer sangat luas sekali. Ketika melihat kondisi Indonesia saat ini, khususnya dunia juga saat ini, dengan semakin bertambahnya dari 4.0 sekarang 5 terus dan selanjutnya. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, di depan saya ini ada ada alat kecil ini di depan notebook. Apa ini Pak sebenarnya Pak? Oke, ini akan saya sampaikan. Jadi ini adalah salah satu mainan anak teknik komputer ya. Jadi ini saya perlihatkan ya. Nah, ini adalah mini komputer ya. Ini ukurannya sebesar ATM ya, kartu ATM. Jadi kecil. Ini adalah komputer single board namanya ya, Raspberry Pi open source. Nah kita bisa kemana-mana, cukup taruh di kantong ya, bawa komputer ya. Jadi yang unik ini adalah kalau biasanya laptop punya hard disk atau komputer hard disknya tebal, besar ya, gitu. Ini hard disknya itu berupa SD card kecil ya. Jadi kalau mau nyimpan data di sini tinggal bisa cabut pasang. Nah tapi menariknya ini yang menjadi tren saat ini, Raspberry Pi ini ya, single komputer. Jadi proyeknya tidak hanya di bidang komputer. Contohnya ini pakai Raspberry Pi ya, robot otonomous kan, ya berbasis kecerdasan buatan. Orang juga dari sini Mas bisa buat web server ya, buat server bisa dari sini. Iya, terus kemudian nanti orang ya kalau ingin misal buat lab, budget terbatas ya, cukup menggunakan Raspberry ini karena harganya yang ini kan versi 3 ini 700.000 ya, udah dapat komputer kan. Cuma mungkin nanti monitornya bisa yang model begini yang sekecil ini, atau mungkin bisa pakai monitor yang besar ya, itu tergantung tamunya juga. Tapi ini salah satu mainan ya, saya bilang mainan bagi orang komputer, dan ini menarik ya, menarik sekali. Dan sampai saat ini proyek-proyek itu banyak yang ke single komputer ini, mini board komputer, karena bisa kita aplikasikan kecerdasan buatan tadi alat-alat yang bisa berpikir seperti layaknya manusia berpikir. Berarti berkaitan dengan power supply-nya Pak, itu dari laptop USB ini ya? Cuma 5 volt, jadi kayak cas HP. Ini juga USB-nya pakai charger HP ya. Jadi silahkan dicolokin di laptop, aman ya, dia 5 volt dan bisa, dan kalau kita matikan secara mendadak it's okay ya, dia nggak akan error, nggak akan rusak. Ini sangat luar biasa sekali, menarik sekali Sobat Viralodra ya, apa yang dibawa oleh Bapak Ketua Program Studi Teknik Komputer nih di Mapedia Podcast. Jadi jangan ragu ketika sekarang memang Bapak Ketua Program Studi telah menyampaikan banyak informasi, terus kemudian hasil karya dari aktivitas mahasiswa dan aktivitas dosen juga di Mapedia Podcast ini. Segera tentukan pilihan, karena memang kesempatan untuk masuk di program studi teknik komputer terbatas ya Pak. Ya, benar sekali. Kita batasi. Jadi jangan sampai ketika pendaftaran sudah kita tutup, rekan-rekan baru berencana untuk mendaftar Pak, itu akan menjadi sangat kekecewaan sekali Pak, karena satu-satunya teknik komputer yang ada di wilayah 3 Cirebon khususnya Pak. Terus kemudian dengan hasil karya yang luar biasa ini, teknik komputer Unwir mampu bersaing dengan kampus-kampus di luaran sana. Nah, Sobat Viralodra, ini mungkin Pak sebagai kalimat penutup Pak, untuk dari Pak Kaprodi bisa mengajak Sobat Viralodra semua agar bisa bergabung menjadi bagian dari teknik komputer Universitas Viralodra. Bisa diajak untuk Sobat Viralodra semua. Kasih. Jadi saya ingin sampaikan quote dari Ketua Aptikom Pusat Prof Zainal. Dia menyampaikan bahwa Indonesia itu sekarang membutuhkan 600.000 digital talent atau 300.000 ya digital talent ya. Itu tapi sampai sejauh ini setengahnya belum sampai ya. Siapa itu digital talent? Itu orang-orang yang melek digitalisasi, melek komputer. Nah, oleh karena itu jika kita ingin memberi peran ke negara kita supaya menjadi negara yang maju tadi ya, dengan syarat memenuhi 300.000 digital talent per tahun, maka silahkan masuk teknik komputer. Nanti ketika lulus, insya Allah kalian akan menjadi digital talent yang mampu meng-create aplikasi meng-create sebuah alat, bisa meng-create sebuah produk yang berkaitan dengan jaringan,
aspek software maupun aspek hardware, dan itu saya yakin sangat diperlukan saat ini Pak. Ya Sobat Viralodra, Pak Kaprodi sudah memberi keyakinan bahwa memang tadi juga menyampaikan prakata dari Ketua Aptikom Pusat ya, bahwa memang saat ini Indonesia sangat membutuhkan sekali orang-orang seperti Anda yang memang bergabung di teknik komputer. Nah, untuk Sobat Viralodra semua, saat ini pendaftaran mahasiswa baru masih kami buka untuk jalur ujian masuk gelombang 3 mulai bulan Juni sampai akhir Juli. Terus kemudian dilanjutkan untuk gelombang 4 mulai dari Agustus sampai bulan September. Jadi segera bisa daftarkan diri Anda secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Viralodra Gedung Rektorat lantai 1, atau pendaftar secara online pada laman pendaftaran kami di www.pmb.unwir.ac.id. Pak Kaprodi, ini pertemuan yang sangat luar biasa sekali nih Pak, karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Nanti ke depan kita bisa hadir lagi di Mapedia dengan membawa mahasiswanya juga yang luar biasa nih Pak, dengan produk-produk yang lebih bagus lagi, yang luar biasa juga. Terima kasih untuk Pak Kaprodi. Sobat Viralodra semua, tetap pantengin YouTube official Universitas Viralodra Indramayu, dan di situ ada Mapedia Podcast karena kita memberikan informasi-informasi untuk Sobat Viralodra semua. Terima kasih Pak Kaprodi atas waktu dan kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.